Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan maghrib kali ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan rutinitas kajian yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di masjid yang lain mah dipending dulu begitu. Tapi masjid Baitul Muttaqin itu luar biasa, masih tetap jalan begitu. Saya sih tergantung masjidnya. Tapi alhamdulillah sudah ada konfirmasi bahwa kajiannya tetap berlanjut. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan menjadi catatan tersendiri bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kita malam hari ini, karena terbatas waktu kita akan singkat saja, berkaitan dengan sahabat Umar bin Khattab. Sebetulnya terkait sirah sahabat Umar ini sudah dijelaskan, tapi ada beberapa sisi yang belum dijelaskan. Di antaranya adalah terkait bagaimana karakteristik sahabat Umar bin Khattab dalam memimpin, bagaimana karakternya. Dan yang kedua ada juga, yaitu terkait kejadian di masa Umar bin Khattab terkait wabah penyakit dan bagaimana tentang sikap beliau. Kurang lebih pembahasannya, pertama tentang nasab dan masa lalunya ini sudah disampaikan. Kemudian terkait kisah masuk Islamnya sahabat Umar itu juga sudah disampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan masuk di kisah pengangkatannya sebagai khalifah dan keadilan serta kepeduliannya terhadap rakyat lemah, dan juga terkait sikapnya terhadap wabah penyakit. Pertama, terkait bagaimana seorang sahabat Umar menjadi khalifah. Tentu peralihan kepemimpinan sebelum sahabat Umar itu adalah yang menjadi khalifah adalah sahabat Abu Bakar. Nah, kalau peralihan dari Rasulullah ke Abu Bakar itu ada sedikit perbedaan pendapat sampai terjadi semacam diskusi yang alot antara Muhajirin dan Ansor, karena Muhajirin ingin mengangkat pemimpin dari kalangan mereka, orang Ansor pun sama begitu, sehingga titik temunya ada di kisah sahabat Abu Bakar. Kemudian kalau dari sahabat Abu Bakar ke Umar, maka sebelum sahabat Abu Bakar meninggal, sahabat Abu Bakar itu punya keinginan agar persilangan pendapat yang terjadi sepeninggal Rasulullah itu tidak terjadi lagi. Jangan sampai kaum muslimin itu ribut gara-gara mereka bersilang pendapat tentang siapa orang yang harus menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar wafat. Nah, Abu Bakar tidak mau. Maka ketika sahabat Abu Bakar sakit, maka sahabat Abu Bakar itu memanggil sahabat-sahabat dekatnya dari kalangan para sahabat Rasulullah yang kibar, yang senior. Di antara yang dipanggil ada sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Thalhah, ada sahabat Zubair begitu. Maka setelah dikumpulkan, kata Abu Bakar, "Wahai sahabatku sekalian, sebagaimana kalian temukan aku sedang sakit." Kata Abu Bakar langsung saja bahwa aku tidak ingin sepeninggalku nanti setelah aku wafat kalian ribut dalam masalah kepemimpinan tentang siapa yang lebih berhak untuk menjadi khalifah yang kedua. Saya tidak mau. Kata Abu Bakar, kalian harus memilih ketika aku masih hidup. Tentukan oleh kalian satu nama, kemudian setorkan nama itu kepada saya dan saya akan lantik. Begitu. Maka untuk urusan tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin sepeninggal Abu Bakar itu diserahkan kepada para sahabat. Silakan saja. Tapi ketika para sahabat, ada Umar, ada Ali, kemudian ada Utsman, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, mereka bermusyawarah. Salah satu yang mundur dari musyawarah itu adalah sahabat Umar. Umar tidak mau.
Kata Umar, silakan saja tentukan oleh kalian, dan namanya kalau muncul silakan serahkan kepada Abu Bakar, begitu. Ya. Tapi hasil musyawarah bagaimana? Hasil musyawarah bahwa pemilihan itu, keputusannya itu akan dikembalikan kepada sahabat Abu Bakar. Jadi kalau misalkan sahabat Abu Bakar memilih A misalkan, maka mereka kan semuanya akan ikut serta terhadap pendapatnya Abu Bakar. Jadi kata para sahabat disampaikan bahwa untuk keputusan siapa yang berhak menjadi khalifah yang kedua, kita serahkan lagi kepada Abu Bakar. Jadi paham ya? Dari Abu Bakar menyerahkan kepada Dewan Syuro, dari Dewan Syuro menyerahkan kembali kepada sahabat Abu Bakar. Jadi sebetulnya sahabat Abu Bakar itu tidak otoriter. Tidak seperti ini maksudnya. Pokoknya nama dengekeun kuring. Lamun cek kuring si A gitu, ya. Justru diserahkan dulu. Cuman para sahabat yang termasuk ahli syuro itu menyerahkan kembali kepada sahabat Abu Bakar. Maka setelah dipilih tentang siapa yang berhak menjadi khalifah, yang keluar adalah nama Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Maka ini sempat diajukan terlebih dahulu. Saya lebih cenderung kepada sahabat yang mulia. Dia adalah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Sempat itu ada protes dikit ya dari sebagian ahli syuro itu. Salah satunya adalah kenapa harus Umar? Karena Umar itu terkenal dengan ketegasan dan kekerasannya. Jadi kalau apa-apa dihadapinya dengan cara yang kasar, keras, tegas begitu. Kemudian kata Abu Bakar, kamu tidak tahu. Hei fulan, kamu tidak tahu bagaimana sejatinya Umar. Umar itu kenapa dia tegas, kenapa dia keras, kadang sekali waktu kenapa dia kasar? Karena dia menemukan celah kelemahanku. Jadi kalau aku lemah, Umar tegas. Tapi ketahuilah kalau Umar nanti jadi seorang pemimpin, dia akan lemah lembut luar biasa. Dan itu terbukti. Ya, makanya karakter kepemimpinan Umar itu masuk. Beliau adalah seorang yang lemah lembut, kemudian adil tanpa batas, kemudian beliau ternyata sangat peduli terhadap orang-orang yang lemah. Kita akan sebutkan beberapa sampelnya saja. Pertama terkait zuhudnya sahabat Umar ketika memimpin. Saya tanya, berapa jumlah pakaian sahabat Umar dalam satu lemarinya? Ada yang tahu? Cuman 2, betul. Sahabat Umar selama belasan tahun menjadi seorang kepala negara, pakaiannya cuma 2, dan yang 2 itu tidak pantas untuk dipakai. Karena yang 2 baju yang dimiliki oleh sahabat Umar itu semuanya bolong-bolong, robek-robek. Nah, saya di sini tanya, bapak-bapak bajunya berapa di lemari? Dan yang kedua, apakah baju yang ada ini robek-robek, penuh tambalannya? Nah, ini baru bapak-bapak. Saya tanya lagi, bagaimana dengan pemimpin kita semuanya? Dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kemudian Presiden, apakah ada yang bajunya robek-robek? Atau jasnya misalkan robek gitu. Sahabat Umar luar biasa. Beliau cuman punya baju 2, sama istrinya bilang, kenapa wahai suamiku engkau tidak minta saja kepada Baitul Mal? Karena bajumu yang 2 ini sudah gak pantas untuk dipakai. Itu zuhudnya beliau. Dan yang kedua terkait makanan. Yang dimakan oleh sahabat Umar bin Khattab itu bukan roti yang terbagus, yang paling lembut, kemudian dilumuri dengan mentega, coklat dan susu kacang dan semacamnya. Bukan. Karena Umar itu kalau mau makan roti itu harus roti yang kualitas sama dengan roti yang paling biasa dimakan oleh orang-orang fakir di wilayahnya. Jadi misalkan nih, ada orang kaya makannya roti yang enak, yang lembut, ya. Tapi ada orang miskin yang makan roti yang keras, tanpa dilumuri mentega, tanpa dicampur dengan minyak samin. Maka kata Umar, aku akan memilih roti yang sama dengan yang dimakan oleh orang yang paling miskin di negeriku. Jadi pilihan berasnya itu beras raskin hari ini. Jadi kalau misalkan ada rakyatnya yang makan beras raskin, Umar mah makan beras raskin. Begitu, bukan rakyatnya saja yang raskin, kemudian pemimpinnya rakyat yang makan beras yang mahal gitu, enggak. Umar itu makan roti kualitas paling rendah seperti yang dimakan oleh orang fakir di wilayahnya. Kan begitu, luar biasa. Sempat suatu hari oleh Aslam menyodorkan roti, kata Umar, ambilkan roti, sepotong roti. Maka oleh Aslam dibawa roti yang paling enak waktu itu, karena wajar kan, ini seorang kepala negara. Kemudian roti itu hangat, kemudian masih dilumuri minyak samin, mentega, kemudian ditambah dengan susu. Maka ketika oleh dilihat Umar, apakah Umar gembira?
Apakah Umar gembira? Nah, gitu atuh mere roti teh nu hapek wae begitu. Mere roti hapek gitu kan, roti BS gitu. Tidak, justru Umar marah. Apa maksudmu? Apakah kamu menghinaku? Aku tidak biasa makan seperti ini. Aku tidak rela kalau aku makan enak-enak tapi rakyatku makan sesuatu yang tidak enak. Itu kepeduliannya. Jadi masalah makanan, kata Umar, beliau lebih memilih memakan seperti rakyat biasa. Kemudian selanjutnya terkait kebersahajaan keluarga beliau. Satu kisah, sahabat Umar bin Khattab itu punya anak. Salah satu anaknya itu ternyata sama memiliki baju yang compang-camping. Ini anak seorang presiden, seorang kepala negara, tapi bajunya compang-camping. Wajar karena ayahnya pun sama, robek-robek. Maka ketika main itu baju anaknya itu kan lusuh. Ya, pami bahasa orang nama uduh gitu. Sekali main gerak dikit sobek, maka ditambal oleh istrinya Umar. Main lagi gerak dikit sobek, ditambal lagi. Maka diejek sama teman-temannya. Hari kamu teh anak presiden atau bukan? Masa anak presiden bajunya sobek-sobek? Minta dong ke bapak kamu gitu sama teman-temannya. Masa anaknya Amirul Mukminin bajunya sobek-sobek begitu? Maka anaknya datang kepada sang ayah, wahai ayah, saya tadi main dan hampir setiap hari saya sudah bersabar wahai ayahku, tapi baju ini sudah tidak nyaman dipakai karena setiap main pasti sobek. Selain juga tidak nyaman, pasti teman-temanku bilang bahwa kenapa ayah tidak mampu membelikan pakaian untukku. Kata sahabat Umar, tenang wahai anakku, sebetulnya ayahmu kondisinya lagi terbatas. Ayahmu tidak punya uang, tapi ayahmu akan berusaha dulu. Ternyata waktu itu sahabat Umar menuliskan surat. Ya, isi suratnya adalah min Umar bin Khattab. Ini pribadi, surat ini pribadi, bukan dari kepala negara, tapi dari seorang muslim namanya adalah Umar bin Khattab. Ditujukan kepada siapa surat ini? Ditujukan kepada bendahara Baitul Mal. Kalau hari ini menteri keuangan. Isinya apa? Isinya kata Umar, wahai bendahara Baitul Mal, aku adalah Umar bin Khattab, bukan sebagai kepala negara. Maka aku, karena aku mendapati masalah di keluargaku, anakku pakaiannya sudah sobek-sobek dan harus diganti, tapi aku tidak punya uang. Barangkali engkau sebagai bendahara Baitul Mal percaya terhadapku untuk meminjamkan sejumlah beberapa dirham saja. Nanti insya Allah, kata Umar, aku akan bayar bulan depan jika aku sudah terima gajian. Bayangkan ya, kepala negara minjem duit ke bank kaum muslimin Baitul Mal. Maka diterimalah surat ini oleh bendahara Baitul Mal. Ini surat dari siapa? Dari Umar, kepala negara. Bayangkan, ternyata pas diterima oleh bendahara Baitul Mal, apa yang terjadi? Dikirim surat lagi. Kalau kita sebagai pegawainya kumacin di ACC tidak? ACC ini yang nulis itu adalah Amirul Mukminin. Kalau macam-macam dipecat nih teh. Ya begitu kan? Tapi waktu itu kata bendahara Baitul Mal, wahai Umar bin Khattab, betul aku sudah baca suratmu, tapi kalau aku pinjamkan sejumlah beberapa dirham kepadamu untuk membeli baju anakmu, kemudian nanti kamu janji akan bayar bulan depan kalau kamu gajian, pertanyaan saya, siapa yang jamin usiamu masih sampai bulan depan? Siapa yang jamin usiamu sampai bulan depan? Gimana nih? Lamun orang sebagai ya atasan minjem duit perusahaan tuh dibere gitu, padahal itu bawahan kita tuh balik sih. Macam-macam dipecat sih kok gitu mun ayeuna ya. Ya, apa jawaban Umar? Subhanallah, astagfirullah. Iya ya. Apa yang bisa jamin? Makanya yang mau pinjem mobil, motor gitu ya, yang mau apa begitu, nggak ada jaminan kita bisa bayar bulan depan. Makanya pada akhirnya Umar manggil anaknya, wahai anakku, bersabarlah. Mungkin untuk bulan ini bapamu tidak bisa membelikan baju. Bayangkan baju ya, nggak bisa. Kemudian bersabarlah, insya Allah kalau sudah gajian nanti bapak beliin. Jadi sistemnya dibalik. Tadinya pinjam, sekarang menunggu waktunya. Nah itu salah satunya. Yang kedua, tentang keadilan beliau. Sahabat Umar itu adalah termasuk orang yang sangat adil luar biasa. Ya. Bahkan termasuk terhadap anaknya sendiri. Satu kisah menyebutkan, ini kisah tentang Abdullah bin Umar. Kita tahu siapa Abdullah bin Umar? Beliau adalah anaknya, salah satu anak dari Umar bin Khattab. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كل شيء في السوق كما تحب يا أمير المؤمنين. ما تخاصم إلي أحد في عيب ولا غرر ولا ثمن. Umar selalu mengecek tentang pasar, harga pasar bagaimana, barang-barang di pasar apakah ada yang cacat atau tidak, itu dicek sama Umar. Nah ini ketika ada di tempat penjualan unta, ternyata ada sebagian unta yang gemuk. Pas tanya, itu unta milik siapa? Milik anak Anda. Siapa? Abdullah bin Umar. Tapi kenapa untanya gemuk-gemuk? Maka dipanggil Abdullah bin Umar. Abdullah, kenapa untamu lebih gemuk daripada unta milik kaum muslimin? Kata Abdullah bin Umar, nya panginten hiji takdir Allah, nuka dua panginten saya diberikan ya kelebihan, kemahiran, keterampilan dalam mengurus unta. Tidak, kata Umar, saya curiga kamu telah melarang kaum muslimin untuk makan di tempat padang rumput kaum muslimin. Maksudnya gini, kan di zaman Umar itu ada semacam tanah yang tanah itu tumbuh padang rumput. Dan setiap kaum muslimin itu boleh untuk memberikan pakan ternak di padang rumput tersebut. Curiganya Umar, takutnya karena Abdullah adalah anak seorang Amirul Mukminin, Abdullah melarang. Anda jangan boleh bawa unta Anda ke padang rumput ini karena ini sudah disegel sama saya semuanya. Takutnya begitu. Saya curiga seperti itu, kata Umar. Harusnya Abdullah jangan larang-larang begitu. Kemudian kata Abdullah, saya tidak larang-larang. Bahkan unta saya bergumul dengan unta-unta yang lain. Unta yang lain masuk ke padang rumput yang sini, unta saya masuk ke padang rumput mereka biasa saja. Tapi itu semuanya bukan untuk kita, wahai Abdullah. Ini untuk kaum muslimin. Iya, saya termasuk kaum muslimin. Dengar deh kata Abdullah bin Umar, kata Umar. Pokoknya karena untamu lebih gemuk, maka ambil pokoknya saja. Kalau yang lain harga untanya 30 juta, kamu ambil 35, maka kamu ambil 30 juta saja. 5 jutanya berikan ke Baitul Mukminin, Baitul Mal. Kenapa? Karena 5 jutanya itu adalah sesuatu yang tidak boleh kamu miliki. Begitu sampai begitu. Liman hadhihi al-ibil was-siman? لولدك يا أمير المؤمنين عبد الله بن عمر. أين هو؟ Ini anaknya Abdullah bin Umar, penghafal hadis. ما هذه؟ ابن لي يا أمير المؤمنين، قدمت بها السوق للبيع. قد علمت. اشتريتها ثم أنجعتها الحمى واعتنيت بها، فلما سمنت قدمت بها السوق أبتغي ما يبتغي المسلمون. أما الحمى فقد جعلناه لعامة المسلمين يرعون. Nah, kata Umar, padang rumput itu kamu nggak boleh menghak begitu. Padang rumput adalah milik kaum muslimin. Kamu nggak boleh larang-larang orang untuk mengembala di tempat itu. Kata Abdullah, saya enggak. Ayah enggak, saya enggak pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau dia kata Umar, pokoknya kelebihannya berikan sama Baitul Mal samaan wa ta'atan. Kumaha bapak we lah gitu. فيه إبلهم. وأنا من عامة المسلمين. نعم، ولكن ما بالها أسمن من غيرها. ما أرى إلا أن عمال الحمى قد فضلوك لمكانك مني. يقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. قد علم الله أني ما سألتهم ذلك. وإن كان وإني لسائلهم في هذا. أما أنت فاغدوا إلى رأسك. Bagimu kau hanya boleh mengambil modalnya saja. Kalau yang lain ngambil 30 juta, kamu pun ambil 30. Kalau untamu laku lebih dari 30, maka kelebihannya berikan kepada Baitul Mal. Kan luar biasa. Coba di kita kan enggak seperti itu. Kenapa Cina katanya penjual es kelapa itu modalnya harus 20 juta? Masa modal 20 juta es kelapa? Anaknya sendiri 75 miliar kan bisnisnya, kan enggak seperti itu maksudnya. Ya. واجعل باقيه في بيت مال Adil gitu, ada كما keadilan. زادت هذه عن غيرها إلا من حقهم في المرعى. السمع والطاعة. Nah ini itu tentang Abdullah bin Umar. Kemudian selanjutnya terkait pengawasan pasar. Di zaman Umar itu setiap pasar itu diawasi. Bahkan Umar mengatakan la yabi' fi suqina hadza illa man yafqa. Tidak boleh ada yang punya niatan jual beli di pasar kami kaum muslimin kecuali harus belajar dulu tentang fikih muamalah. Kenapa? Karena kalau tidak mengetahui tentang ilmu muamalah pasti dia kena riba. Kan begitu kata Umar. Dan yang kedua, kata Umar, kalau melakukan kecurangan di pasar kaum muslimin aku tendang. Ya, sanksinya itu langsung diusir. Ya, ini terjadi ketika
salah seorang suruhan Umar bin Khattab, namanya ada seorang perempuan Syifa bin Abdillah, itu mengawasi pasar di zaman Umar bin Khattab. Kita lihat videonya. Ini namanya Syifa bin Abdillah, seorang wanita yang sudah ditinggalkan suaminya, tidak punya pekerjaan, maka dipekerjakan sama Umar untuk menghidupi anak-anaknya. Kata Umar, Syifa, kamu awasi pasar ini. Kalau ada kelihatan olehmu orang yang melakukan kecurangan, laporkan kepada saya dan tindak sesuai dengan yang seharusnya. Begitu kata Umar bin Khattab. Nanti ada seorang penjual susu yang sudah nyampur susunya itu dengan air, maka ditindak sama Syifa. Kamu, hei penjual susu, gak boleh kamu jual seperti ini. Ambil ya susu kamu dan berikan kepada keluargamu sebelum aku tumpahkan. Maka dia marah. Emang kamu siapa? Kamu seorang perempuan, berani-beraninya kamu sama saya. Kemudian Umar datang. Siapa yang berhadapan dengan Syifa, maka dia berhadapan denganku. Kenapa? Karena Syifa itu adalah seorang pengawas pasar. Itu zaman Umar. لبن شيب بماء أما علمت أن الغش حرام يعذب الله عليه رد إليها درهمها وإن شئت فخذ لبنك هذا وانتفع به مع عيالك وإن لم تفعل أهرقته لك ثم أمرت بجلدك على مشهد من أهل السوق ولئن عدت إليها لأخرجنك من السوق ثم أوجعك ضربا. وما شأنك أنت حتى تقحمي أنفك في عملي؟ ومن أنت حتى تأمري؟ سبحان الله، غش وغرة بالإثم. العفو يا أمير المؤمنين، لكنها أما وعدت أن أقيم على الأسواق محتسبين يرقبون البيوع ويقضون بين الناس فيما يختلفون فيه، فهذه الشفاء بنت عبد الله قد جعلتها على الاحتساب في سوقكم. Kata Umar bahwa jangan macam-macam sama Syifa bin Abdillah. Aku telah mengangkatnya, dia resmi dari negara. Jadi nggak bisa rakyat sebagai konsumen itu dirugikan, nggak bisa. Kalau ada yang berbuat curang, tegas sama Umar. Pertama kali dimaafkan oleh Syifa ya. Kalau kata Umar, kalau aku yang sebagai pengawasnya, aku akan usir langsung tanpa maaf, kata Umar. Tapi beruntung yang menghukum adalah Syifa. Kata Syifa, yang air susu ini nggak boleh jual, berikan kepada keluargamu, dan kalau kamu ulangi, saya akan usir kamu dari pasar kami. Begitu. Ya, ini sebagai pembelaan terhadap konsumen. Kemudian selanjutnya, selain pengawasan pasar, sensus penduduk dan subsidi-subsidi. Perlu diketahui zaman Umar itu ada sensus penduduk, rata semuanya. Tapi masalahnya beda sensus penduduk di kita dengan sensus penduduk zaman Umar. Di zaman Umar kenapa harus ada sensus? Biar nanti terdata. Kalau misalkan berapa fakirnya, kaum fakir itu berapa, dan strata kaum fakirnya itu ada yang parah, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa. Tapi semuanya berhak mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Itu dibedakan. Maka oleh Umar nanti setelah dikumpulkan datanya, itu nanti diberikan subsidi-subsidi. Bahkan subsidi ini termasuk kepada bayi yang baru lahir. Ya, kan Umar menetapkan kebijakan bahwa kalau ada anak bayi yang dilahirkan kemudian nanti sudah disapih, ya, nanti setelah disapih dia berhak mendapatkan subsidi dari negara, tidak besar, cuma 7 juta saja. Jadi yang lahir sudah disapih dapat 7 juta. Langsung itu, cash. Ya, untuk masalah melahirkan semuanya gratis. Ya, kemudian sembako tidak mahal di zaman Umar itu. Bahkan ada subsidi bulanan, termasuk untuk para istri yang ditinggalkan suaminya sedang berjihad di medan juang. Itu ada subsidi untuk dapur. Itu di zaman Umar. Insya Allah zaman Umar mah tenang. Ya, ini salah satu contohnya.
المؤمنين؟ رفقة من تجار قدموا المدينة، هل لك أن نحرسهم الليلة؟ Ini kita berbicara tentang satu keluarga, yang keluarga ini papa tidak punya apa-apa. Bahkan untuk mempertahankan hidup itu sampai harus terpaksa menyapih anaknya. Karena anaknya itu baru 6 bulan, tapi dipaksa untuk disapi untuk mendapatkan subsidi dari Umar. Karena Umar baru kebijakannya itu kalau sudah disapih baru dapat subsidi. Kalau belum disapih masih disusui itu belum dapat subsidi begitu. Apa yang terjadi? Umar kaget. Ternyata gara-gara kebijakan itu saya tidak adil. Makanya besok harinya langsung dirubah. Kata Umar, mulai hari ini bukan hanya yang disapih saja yang dapat subsidi dari negara, termasuk yang ea-eaan nembe brol oke langsung dapat 7 juta. Gitu. Mau 1 bulan usianya, 6 bulan, 13 bulan, mau belum disapih juga itu dapat langsung, kata Umar, ya, gara-gara kasus ini. Jadi asalnya belum berhak mendapat subsidi, tapi gara-gara ternyata yang membutuhkan bukan hanya yang disapih saja, termasuk yang sedang disusui, oleh Umar kebijakannya itu dirubah. Jadi ditambah subsidinya, bukan dikurangi. Sekarang masalahnya di orang mah dikurangi gitu. Subsidinya dihilangkan. Kalau zaman Umar ditambah subsidinya. Beda seetik gitulah. Ya. الله، ما بال هذا الصبي لا يكف عن البكاء؟ اتق الله واحسني إلى صبيك. ويحك إنك أم سوء، ما لي أرى هذا الصبي لا يقر منذ الليلة من البكاء، وأنا أدعوك إلى إسكاته ولا تفعلين. يا عبد الله، إني أشغله عن الرضاع وأحاوله على الفطام فيأبى ذلك. وكم عمر ابنك هذا؟ 6 أشهر. ولم تتعجلين فطامه؟ إن عمر لا يفرض رزقا إلا للمفطوم. Kata Umar, wahai ibu, susui anakmu, jangan biarkan dia menangis. Kata ibu tersebut, saya sengaja untuk menyapihnya padahal belum waktunya ya. Kenapa kamu menyapihnya? Karena Umar hanya memberikan subsidi kepada yang sudah disapi, sedangkan kami membutuhkan subsidi itu. Innalillahi wa inna rajiun. Umar, ini gara-gara kamu. Karena kamu mengkhususkan subsidi itu kepada anak yang sudah disapi saja. Sedangkan yang membutuhkan subsidi itu bukan hanya yang sudah disapi, termasuk yang 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan butuh bantuan. Maka dirubah kebijakannya. Maka Umar mengumpulkan seluruh wanita besok harinya. Kemudian kata Umar, kebijakannya dirubah, bahwa setiap anak yang dilahirkan, baik menyusui ataupun sudah disapi, semuanya sama, dapat 700 atau 100 dirham, sekitar 7 juta. Kemudian kisah kukurusukannya. Ya, kukurusukan bukan hal yang baru. Zaman Umar kukurusukan. Kan tenu anyar gitu. Bahkan Abu Bakar setiap hari kukurusukan. Umar kukurusukan ngan pedah tak can aya kamera waktu hari tama gitu kan. Iya, itu masalahnya. Ya. Umar mendapatkan seorang perempuan yang lagi masak tapi anak mereka nangis di tenda itu. Wahai ibu, mohon maaf, boleh saya mendekat? Silakan, kalau Anda bawa solusi silakan, kata ibu tersebut. Kenapa saya lihat anak-anak menangis padahal Anda sedang memasak? Mereka kelaparan. Terus yang Anda masak itu apa? Saya hanya masak air dan batu. Bayangkan, maka ku Umar digembol langsung kan, tipung nanti Baitul Mal. Nah itu ada nanti kisahnya tersendiri. Nah sekarang karena waktu terbatas, bagaimana tentang sikap Umar terkait wabah penyakit? Ternyata di zaman Umar itu pernah terjadi wabah penyakit, yaitu di daerah Syam. Ini terjadi pada akhir masa kepemimpinan beliau pada tahun ke-18 Hijriah. Ya. Nah, ternyata wabah penyakit ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu adalah ta'un, penyakit yang mewabah yang terjadi di Amwas. Amwas itu adalah salah satu tempat di daerah Palestina. Kalau hari ini antara Yerusalem dengan Ramallah itu ada satu kota namanya Amwas. Nah Amwas itu ternyata banyak yang kena. Bahkan korbannya itu hampir 25.000 lebih, ya, yang meninggalnya itu. Dan itu cepat. Nah bagaimana tahun ini? Ternyata tahun itu adalah sebuah penyakit menular. Itu mirip benjolan di seluruh tubuh. Benjolannya bisa kena di tangan, kena di muka, kemudian kena di kaki, dan nanti akan memerah. Setelah memerah nanti akan
melepuh, pecah begitu. Dan itu luar biasa, singkat sekali ya, prosesnya itu cepat sekali. Kadang ada yang kena pagi hari, malam sudah meninggal. Itu ta'un di zaman sahabat Umar bin Khattab. Nah, waktu itu sahabat Umar bin Khattab itu sudah berangkat dari Madinah, tidak tahu ada kabar ta'un di Amwas ini. Tapi setelah Umar bin Khattab sudah sampai di Yordania, baru masuk ke Yordania, beliau mau masuk ke Palestina karena mau masuk ke Baitul Maqdis untuk meresmikan kota Palestina menjadi wilayah Islam. Tapi ternyata ketika di Yordania, sahabat Umar mendapatkan kabar bahwa di Palestina sedang terjadi tahun Amwas. Ini bagaimana sikap kita? Apakah kita masuk atau kita kembali ke Madinah? Kemudian hebatnya seorang Umar bin Khattab itu musyawarah. Maka beliau memanggil, pertama yang dipanggil itu adalah kaum muhajirin. Wahai kaum muhajirin, bagaimana sikap kalian menghadapi tahun Amwas ini? Kata para sahabat muhajirin ada dua pendapat. Yang satu, wahai Umar, kita datang jauh-jauh, sudah sampai ke Yordania, kita punya agenda besar, agenda kenegaraan, masa kita pulang? Lanjut saja. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak wahai Amirul Mukminin, agenda kita bisa kita tunda. Yang bahaya kalau kita kekeh maksa masuk, nanti yang terkena bukan hanya mereka, termasuk kita. Apalagi kalau kena kepada engkau wahai Amirul Mukminin. Kemudian tanya lagi, kan deadlock tuh, tanya lagi ke Ansor, coba panggil orang-orang Ansor. Pas ditanya orang Ansor, bagaimana pendapat kalian Ansor? Maka kata orang Ansor ada dua, ada yang mendapatkan maju, ada yang mengatakan kembali ke Madinah. Yang pada akhirnya dipanggil sahabat yang terdekat yang pernah ikut di Futuh Mekah. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebaiknya kita tunda dulu agenda ini dan kita pulang ke Madinah. Maka diputuskan sama Umar bahwa kita akan kembali pulang. Nah, ada gubernur Syam namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu sudah menyambut Umar dan bahkan sudah mengajak Umar untuk masuk ke negeri Syam. Tapi Umar memutuskan untuk kembali. Kata Abu Ubaidah, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Kata Umar, saya heran. Kenapa sahabat yang mulia seperti Anda sampai mengucapkan demikian? Harusnya Anda paham bahwa kalau aku kembali pulang ke Madinah, aku lari dari satu takdir menuju takdir yang lebih baik begitu. Maka Umar menganalogikan seperti orang yang sedang mengembala kambing. Kemudian ada dua padang rumput, yang satu subur, yang satu tidak subur. Kemudian ada orang yang milih mengembala di padang rumput yang subur, ada orang yang memilih di padang rumput yang tidak subur. Semuanya kan takdir Allah. Kalau dibawa ke padang rumput yang subur itu takdir Allah. Kemudian kalau dibawa ke padang rumput yang tidak subur, yang tandus, itu pun takdir Allah. Artinya kalau ini adalah masih dalam koridor kekuasaan Allah, tidak mengapa kita memilih yang lebih baik begitu. Ya. Maka waktu itu kata Umar bin Khattab, kita putuskan kembali. Yang pada akhirnya ternyata perselisihan ini selesai karena ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, beliau ada keperluan ya, baru dengar ternyata ada riungan semacam ini. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tahu masalah ini. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Jika kalian mendengar terjadinya wabah penyakit ta'un di satu tempat, maka kalian jangan masuk. Itu kata sabda Rasulullah. Ya, kenapa tidak boleh masuk? Karena potensi tertular itu besar kalau dipaksakan masuk. Ya, misalkan Wuhan, harusnya Wuhan itu diisolasi, nggak boleh ada yang masuk. Masalahnya banyak yang keluar dan banyak yang masuk. Ya, jadi yang di luar nggak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau Allah takdirkan itu terjadi di satu tempat dan kalian ada di sana, bersabar saja. Bersabar saja, usahakan untuk menyembuhkan diri, cari obat-obatnya, tapi jangan keluar, sebab kalau keluar nanti potensi menularkan kepada orang lain. Kan begitu. Kan sistem lockdown ini sudah ada. Ini adalah istilahnya Rasul sallam. Karena Rasul menggunakan istilah karantina atau isolasi itu. Waktu itu Umar mengatakan, langsung kata Umar bahwa yang ada di negeri Syam itu nggak boleh keluar, dan orang yang ada di luar Syam itu nggak boleh masuk. Itu langsung dikarantina seperti itu. Maka para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Abu Ubaidah, karena begini,
Sebelum Umar pulang, Umar pernah menyurati satu surat, ya, yang ditujukan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Isinya adalah, wahai Abu Ubaidah, saya ingin bicara empat mata. Isinya gitu. Nah, Umar kenapa manggil Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Umar ingin mengajak Abu Ubaidah pulang ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah sudah paham bahwa Umar mengirimkan surat itu agar membujuk Abu Ubaidah agar pulang. Nah, hebatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ketika disurati oleh Umar, beliau minta maaf, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi panggilan Anda, saya lebih memilih untuk diam di kota Syam. Ini pemimpin yang hebat. Dan Abu Ubaidah mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, ketahuilah sejengkal pun aku tidak akan meninggalkan kalian. Kita akan menghadapi wabah penyakit ini bersama-sama, dan aku siap mati syahid. Kenapa? Karena yang meninggal karena kena taun ini, itu Rasul bersabda, itu insya Allah akan mati syahid. Kalau untuk kaum muslimin ya, sampai Abu Ubaidah pun terkena kan, Abu Ubaidah terkena dan meninggal di sana. Ya, Abu Ubaidah. فارق النساء ولا أدري والله ما هذه الحبوب لعل هواء البلاد لم يوافقك. لا يهمني السبب ولكن ائتني بعلاج يذهبه عني. Ada benjolan-benjolan di pipi, di mata, di tubuh. Ini tabib. Abu Ubaidah minta agar disembuhkan. Maksudnya bukan sekedar sembuh, karena Abu Ubaidah tidak takut dengan penyakit itu. Yang Abu Ubaidah sayangkan itu besok mau perang, gitu. Masa saya pemimpin kaum muslimin besok mau perang saya tidak hadir? Saya harus sembuh. Kenapa harus sembuh? Karena besok mau perang. Kata tabibnya, saya tidak punya obatnya. Gitu kata tabibnya itu. Kemudian kata istrinya, bersabarlah wahai Abu Ubaidah, karena Allah insya Allah akan mengampuni dan akan memberikan rukhsah kepada anda yang sedang sakit. Tidak wahai istriku, saya ingin bertempur, begitu ya. Luar biasa ya Abu Ubaidah. Menurutnya kertedamang menyakeun we heula gitu. Ya, orang mah batuk oge. Punten abi batuknya malwa ka jihad ayeuna mah gitu. Batuk seeutik urang mah gitu. Ini benar-benar kena penyakit itu, kemudian ingin memaksakan diri untuk ikut gabung di peperangan antara kaum muslimin dengan kerajaan Persia di perang Qadisiyah namanya. Sampai Abu Ubaidah mengatakan, wah istriku, kalau aku tidak ikut kamu yang ikut. Wayahna harus ada wakil di antara kita. Bayangkan ya. Ini semangat jihad dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Urang iraha tami warang ka bojo samodel gitu. Ayeuna teu tiasa ngosok ya. Umi we lah ka ditu, gitu tuh gitu. Atau geunlah di dieu lah. Keun bae ayeuna musim corona, ayeuna mah tong ngaji-ngaji teuing gitu lah. Tong jumaah teuing gitu ayeuna mah geus ditutup masjid lagi gitu. Ya sebenarnya gini. Sebenarnya kalau perkumpulan orang sehat di Islam itu gak masalah. Misalkan kita sehat semuanya, gak masalah. Yang jadi masalah itu kalau ada yang sakit gabung ke kita. Iya kan? Nah, masalahnya kita juga harus antisipasi. Tapi kalau nepi ka libur Jumat mah asa teu acannya. Saya pribadi mengatakan kalau sampai libur Jumaah itu enggak sampailah begitu. Paling antisipasinya kalau betul waspada pakai itu yang detektor suhu tubuh. Di kampus Lipia kemarin sebelum diliburkan itu setiap mahasiswanya itu dicek. Kalau misalkan panasnya 37 ke atas itu langsung disuruh pulang. Kenapa tidak di kita pun seperti itu? Ya maksudnya langkahnya kan nggak langsung libur gitu maksudnya. Libur berjamaah, libur Jumatan, libur pengajian gitu. Ya kalaupun tetap maju tetap harus waspada. Kita jangan terlalu panik. Kemudian kita pun jangan terlalu lengah terkait ya virus ini. Tetap harus dilakukan langkah-langkah antisipasi. Ya seperti terutama berdoa ya. Berdoa ini yang terakhir. Nah ini bertawakal kepada Allah, menjaga kebersihan, meminimalisir interaksi, banyak berdoa. Doanya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rasul bersabda, barang siapa yang biasakan dirinya membaca doa ini sebanyak 3 kali, zikir pagi dan petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Rasul bersabda dan Rasul menjamin lam yadurruhu syai'un, apapun tidak akan membahayakan dirinya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Bagi seorang muslim sebelum bersalaman cuci tangan dulu, wudu dulu gitu. Tapi jangan terlalu menyepelekan juga ya. Jadi tengah-tengah saja, waspada harus tapi jangan terlalu panik. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran.
langkah antisipasi menghadapi virus ini juga perlu dilakukan. Seperti kalau hari ini negara kita belum lockdown, negara kota juga tidak, paling tidak diri kita dan keluarga kita. Ya, kalau saya sama istri, kalau saya masuk cuci tangan begitu. Kalau ada istri yang keluar masuk cuci tangan begitu. Tetap harus ada langkah-langkah antisipasi seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan dan kesehatan dan kita dihindarkan dari wabah virus ini. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.